Secara sederhana, kerajaan pertama di Indonesia bercorak Hindu-Buddha. Masuknya pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia menghasilkan sebuah artikulasi budaya dengan budaya Indonesia. Pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia meliputi berbagai bidang, yakni bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial, bidang budaya, dan bangunan. Artikulasi budaya Hindu-Buddha dengan budaya Indonesia dapat terjadi karena adanya hubungan perdagangan. Adanya artikulasi Hindu-Buddha dengan budaya Indonesia memberikan pengaruh bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Berikut beberapa contoh warisan Hindu-Buddha dalam kehidupan masyarakat Indonesia masa kini. Yang pertama, sistem pemerintahan. Perlu diketahui bahwa sebelum masuknya Hindu-Buddha, masyarakat Indonesia menganut sistem pemerintahan yang dipimpin oleh kepala suku. Akan tetapi, setelah masuknya Hindu-Buddha, sistem pemerintahan kesukuan berubah menjadi sistem kerajaan. Sistem pemerintahan kerajaan adalah suatu bentuk kekuasaan pemerintah yang berpusat pada kekuasaan seorang raja atau pimpinan tertinggi. Pada sistem kerajaan ini, seorang raja memiliki andil yang kuat dalam menjalankan pemerintahannya. Hal ini menciptakan sistem hierarki yang kuat dan otoriter. Apabila berkaca pada kehidupan masyarakat masa kini, warisan sentralisasi kekuasaan ini masih dapat dilihat dalam beberapa aspek pemerintahan modern di Indonesia, terutama dalam pemerintahan daerah yang seringkali memiliki struktur hierarkis yang kuat oleh kepala daerah sebagai otoritas tertinggi. Yang kedua, sistem sosial. Masyarakat dalam kerajaan Hindu-Buddha memiliki stratifikasi sosial di mana peran dan fungsi sosial anggota masyarakat dikelompokkan berdasarkan derajatnya. Terdapat 4 kasta. Yang pertama, Brahmana. Brahmana merupakan strata teratas dalam sistem kasta. Brahmana adalah golongan pendeta atau para pemuka agama yang bertanggung jawab atas pelaksanaan ritual keagamaan, penasihat spiritual, dan pemelihara pengetahuan suci serta tradisi keagamaan. Mereka dianggap sebagai intelektual dan memiliki kedudukan yang tinggi dalam masyarakat. Yang kedua adalah ksatria. Ksatria adalah golongan yang terkait dengan kedudukan prajurit atau ksatria. Mereka bertugas menjaga keamanan dan mempertahankan kerajaan, serta terlibat dalam kegiatan militer dan pemerintahan. Ksatria dihormati karena keberanian, loyalitas, dan pemimpinan mereka. Yang ketiga yaitu Vaisya. Vaisya adalah strata ketiga dalam sistem kasta yang terdiri dari golongan perdagangan, pertanian, nelayan, dan pengusaha. Tugas utama mereka adalah berdagang, mengelola pertanian, dan memperdagangkan hasil-hasil pertanian. Vaisya dianggap sebagai tulang punggung ekonomi masyarakat karena peran mereka dalam produksi dan pangan. Dan yang terakhir adalah Sudra. Strata terbawah dalam sistem kasta adalah Sudra, yang dikategorikan sebagai golongan masyarakat biasa atau rendah. Mereka adalah golongan para pekerja, buruh, budak, dan pembantu. Tugas utama mereka meliputi pekerjaan fisik dan tugas-tugas yang dianggap rendah oleh masyarakat. Sudra memiliki keterbatasan dalam hal akses terhadap pendidikan dan kesempatan sosial ekonomi yang lebih tinggi. Yang ketiga, sistem ekonomi. Kerajaan Hindu-Buddha juga berpengaruh pada sistem ekonomi, pertanian, dan perdagangan yang berkembang pesat. Hal ini akibat positif dari proses alkulturasi. Dalam berbagai prasasti yang ditemukan, dikatakan bahwa pada abad ke-5 Masehi, bangsa Indonesia telah mampu turut serta dalam perdagangan maritim internasional Asia. Perkembangan ini dipicu pula oleh perkembangan teknologi transportasi pelayaran. Sesuai dengan sistem ekonomi, warisan ini tercermin dalam pentingnya sektor pertanian dan perdagangan. Dengan sektor pertanian masih menjadi salah satu pilar utama dalam penyediaan pangan dan juga perdagangan. Yang keempat, sistem kebudayaan. Dalam bidang kebudayaan, masuknya pengaruh Hindu-Buddha banyak memberikan perkembangan terhadap kebudayaan Indonesia, terutama pada bidang seni dan bangunan atau arsitektur, seni patung, seni ukir, seni sastra atau tulisan. Selain itu, dalam sistem kebudayaan erat kaitannya dengan ajaran agama Hindu-Buddha yang memberikan landasan bagi kebudayaan dan fosil masyarakat.
dengan nilai-nilai seperti karma, reinkarnasi, dan pencerahan yang masih mempengaruhi pandangan dunia. Dalam kehidupan masyarakat, nilai-nilai seperti toleransi, karma, dan kehidupan masyarakat dipegang teguh dalam kebudayaan masyarakat Indonesia, tercermin dalam praktik keagamaan, kesenian, dan budaya sehari-hari. Yang kelima, sistem bangunan. Pengaruh Hindu-Buddha dalam bidang seni bangunan atau arsitektur dapat dilihat dari bangunan kuno berupa candi seperti Borobudur. Candi adalah sebuah bangunan kuno yang berfungsi sebagai tempat pemujaan. Bangunan-bangunan suci seperti candi dan monumentum yang dibangun pada masa Hindu-Buddha mencerminkan kebesaran arsitektur dan keagamaan pada masa tersebut. Candi Borobudur dan Candi Prambanan di Jawa Tengah adalah contoh bangunan bersejarah yang masih berdiri tegak dan menjadi warisan budaya penting bagi masyarakat Indonesia, serta menjadi tujuan wisata populer yang menarik wisatawan lokal dan internasional.